Al-Ustadz Zazen Zainal Mursalin hafizahullahu ta'ala. Seperti biasa pada malam hari ini kita akan membagi kajian kita dengan dua sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari narasumber kita, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa mengirimkan jawabannya dalam secari kertas atau bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustadz Zazen Zainal Mursalin, falyatafaddal mashkura wal majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dan juga dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ad-Dayyan. Naam. Ad-Dayyan jalla jalaluh. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala Ad-Dayyan jalla jalaluh. Naam. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala Ad-Dayyan jalla jalaluh. Ya, mengapa kita selalu kalau hendak membacakan kitab para ulama kita harus senantiasa mengatakan qala al-musannif hafizahullah kalau beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal maka kita katakan qala al-musannifu rahimahullah. Ini adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada para ulama Islam yang telah memberikan kontribusi kepada kita sekalian di dalam menebarkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dengan jasa mereka ilmu ini sampai kepada kita. Maka Nabi SAW beliau bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya itu dengan kebaikan setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, dan jikalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian berikan sebagai balas baik kalian terhadap kebaikan orang yang telah berbuat baik itu, maka kata Nabi SAW, fad'ulah, maka doakanlah dia. Maka tentu kebaikan para ulama rahimahumullah ta'ala bagi kita sekalian sangat besar, dan kita tidak bisa membalas kebaikan mereka kecuali dengan doa terbaik kita. Maka di saat kita membaca buku para ulama selalu kita mengatakan di awal setiap kali membaca qala al-musannifu rahimahullah, atau kalau masih hidup kita katakan qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala. Baik, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala Ad-Dayyan jalla jalaluh. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Dayyan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi balasan. Ya. Dan Ad-Dayyan dari segi bahasa bisa bermakna Al-Qahhar, yang Maha pemaksa, yang mengharuskan hamba-hambanya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna dari Ad-Dayyan adalah Al-Hakim wal Qadhi,
yang memutuskan dan yang menetapkan sebuah urusan. Ya. Dan ada pepatah orang Arab mengatakan kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka demikian engkau akan dibalas. Ya. Dan oleh sebab itu hari pembalasan, hari kiamat dinamakan dengan Yaumuddin. Ya, karena salah satu makna daripada ad-din adalah al-qahru wal ghalabah. Ya, maka Yaumuddin adalah hari pembalasan. Ya, ad-din itu salah satu maknanya adalah pembalasan. Oleh sebab itu misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Din di situ artinya apa? Sering orang mengatakan, apakah kamu tidak melihat kepada orang yang mendustakan agama, katanya gitu kan. Padahal di situ pengertian ad-din di situ bukan agama, yaitu mereka yang mendustakan hari kiamat. Ya, yang mendustakan hari kiamat seakan mereka tidak beriman kepada hari kiamat sehingga kemudian mereka menghardik anak-anak yatim. Baik, ad-dayyan. Nama ad-dayyan sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah. Taib, ikra awalan. Nah, dibuka masker saya. Nah. Taib. Ikra. Lam yarid hadzal ismul karim fi kitabillahi azza wa jal wa innama warada fis sunnah wa an Abdullah bin Unais qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamah aqala al-ibad uratan ghurlan buhman thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub anal malik anad dayyan al-hadits. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala lam yarid hadzal ism al-karim fi kitabillahi azza wa jal. Nama yang mulia ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa innama warada fis sunnah. Tetapi nama ini disebutkan di dalam sunnah dan tentunya adalah sunnahnya yang sahih. Dan hadisnya ini adalah disahihkan oleh oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan tentu di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Jalla wa Ala sumbernya hanya dua. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sumbernya hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baik. Dan apa yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sesungguhnya juga merupakan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Jalla wa Az berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam juga dia adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tsumma qala al-musannif hafizahullah taala fa an Abdullah bin Unais, dan dari Abdullah ibn Unais beliau menuturkan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Au qala al-ibad, atau beliau mengatakan hamba-hamba Allah akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, dalam keadaan tidak terkhitan, buhman, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tsumma yunadihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka semua bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah memanggil mereka dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Anal malik anad dayyan, aku adalah maharaja dan aku maha pemberi pembalasan. Al-hadis akhrajahu al-Hakim wa sahahahu
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala. Di balik hadis ini sesungguhnya ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah perjalanan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma ketika beliau hendak meriwayatkan atau hendak mendengarkan hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau tinggal di Madinah. Dan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, tentu para sahabat tidak berarti dengan wafatnya beliau alaihi salatu wasallam mereka terhenti di dalam menuntut ilmu. Mereka kemudian berusaha untuk mendapatkan semua hadis yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat yang lain. Ya, dan tentu tidak semua sahabat atau tidak setiap sahabat mendengarkan semua yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga masing-masing berusaha untuk menghimpun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam untuk kemudian diriwayatkan kepada generasi tabi'in, generasi setelah mereka. Termasuk diantaranya adalah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Saat itu kemudian Jabir mengatakan, balaghani hadisun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya mendengarkan sebuah hadis, ada seseorang menyampaikan kepada saya bahwa di sana ada sebuah hadis yang telah didengarkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah didengar oleh Jabir ibn Abdullah. Fashtaraitu ba'iran, maka karena sahabat yang mendengarkan hadis secara langsung dari Nabi SAW itu adanya di negeri Syam. Ya, negeri Syam itu kawasan sebelah utara Jazirah Arab. Saat ini meliputi beberapa negara, meliputi Palestina, meliputi Libanon, kemudian Yordania, kemudian Suria. Itu semua dahulu dikatakan negeri Syam. Ya. Tidak ada Israel. Karena Israel tidak ada. Ya. Jadi Palestina, Yordania, Suria dan Libanon. Maka saat itu pun Jabir ibn Abdullah langsung membeli seekor unta. Thumma syadadtu alaihi rahli. Kemudian aku persiapkan seluruh perbekalanku untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam. Fasirtu ilaihi syahran. Kemudian aku berjalan menuju negeri Syam selama 1 bulan. 1 bulan penuh naik unta. Karena perjalanannya ribuan kilometer. Ya, perjalanan unta sehari semalam itu hanya bisa menempuh 80 kilometer. Jadi kalau 8 kali 3 kurang lebih 2.400 kilometer. Ya, 2.400 kilometer kurang lebih perjalanan yang ditempuh oleh Jabir ibn Abdullah dengan menunggang unta. Demi untuk apa? Mendengarkan satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Yani antum sekarang mendengarkan hadis ini, ya, dengan sangat mudah. Antum ada di hadapan antum buku atau di aplikasi, antum bisa dengan sangat mudah mendapatkannya. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma harus melakukan perjalanan 1 bulan penuh, harus beli unta dulu, kemudian menunggangi unta di tengah padang pasir yang begitu gersang, dan naik unta itu nggak enak. Allah nggak enak. Saya ngeri naik unta. Saya bilang kalau daripada naik unta lebih baik jalan kaki deh kayaknya. Ya, saya pernah nyoba naik unta, itu ngeri-ngeri juga. Ya, karena mungkin tidak terbiasa. Tetapi beliau katakan, fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi bisyam. Sehingga kemudian setelah 1 bulan menempuh perjalanan, akhirnya kemudian aku datang di negeri Syam. Aku pun kemudian menjumpai orang yang telah mendengarkan hadis dari Nabi SAW itu.
Faida Abdullah ibn Unais. Ternyata orangnya ini adalah Abdullah ibn Unais Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ya, faqultu lil bawwab. Begitu sampai ke rumahnya, beliau punya alamatnya, sampai di rumahnya, tiba-tiba kemudian ada jariyah, seorang pembantunya membukakan pintu. Kemudian beliau katakan, qul lah, katakan kepada Jabir ibn Abdullah, kepada siapa? Abdullah ibn Unais, Jabir alal bab. Katakan, bilang saja Jabir depan pintu, gitu kan. Akhirnya kemudian setelah disampaikan oleh pembantunya, kemudian ia mengatakan Jabir ibn Abdullah, katanya. Jabir ibn Abdullah, sahabat Rasulullah SAW, teman seperjuangan dahulu di Madinah. Akhirnya kemudian ketika Abdullah ibn Unais dari dalam rumahnya mengatakan Jabir ibn Abdullah, maka kemudian Jabir mengatakan na'am. Fa kharaja yata'u thawbahu. Kemudian dia pun segera datang keluar dari rumahnya, saking senangnya ini, ingin segera melepas kerinduan. Beliau pun sampai menginjak pakaiannya. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Akhirnya kemudian beliau pun merangkulku, memelukku, dan aku pun memeluk dia. Tanpa basa-basi, Jabir ibn Abdullah ini tanpa kemudian tanya kiri kanan dan seterusnya, bagaimana keadaan keluarga dan seterusnya, langsung kemudian beliau bertanya tentang hadis ya yang telah didengarkan oleh Abdullah ibn Unais dari Nabi SAW, karena ini adalah menjadi tujuan utama kedatangannya ke negeri Syam. Kemudian beliau mengatakan, ya, hadisan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Saya telah mendengarkan sebuah informasi bahwasannya engkau telah mendengarkan sebuah hadis yang engkau dengarkan secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah qisas, dalam masalah pembalasan. Maksudnya pembalasan di akhirat kelak. Ya. Fakhashitu an tamuta au amut qabla an asma'ah. Sehingga aku khawatir kamu mati duluan atau saya mati duluan sebelum saya mendengarkan hadis ini. Maka saya datang kemari. Ya, qala, kemudian Abdullah ibn Unais mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah au qala al-ibad uratan gurla buhma. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak, atau hamba-hamba Allah akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan urah, dalam keadaan telanjang. Di dalam riwayat yang lain disebutkan hufah, tidak beralas kaki. Hufatan uratan, dalam keadaan tidak beralas kaki, juga tidak berpakaian. Sehingga begitu Nabi SAW menyampaikan hadis ini, Ummul Mukminin mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, apakah laki-laki dan perempuan, ikhwan, akhwat dikumpulkan dalam suatu tempat dalam keadaan telanjang? Ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Apakah laki-laki perempuan dikumpulkan dalam suatu tempat, sebagian dari mereka melihat sebagian yang lain? Yani Aisyah, seorang wanita afifah, semasa hidupnya dikenal dengan afifatut tahirah, seorang wanita yang menjaga kehormatan dan suci. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak ingin tentu auratnya tampak di hadapan orang-orang yang tidak dihalalkan baginya. Bahkan semasa hidupnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan dikuburkan di kamar beliau, Aisyah mengatakan, innama huwa zauji, dia hanyalah suamiku. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha berada di kamarnya, beliau pun kemudian membuka pakaiannya. Kalau pas mau tidur, beliau membuka pakaian luarnya dan membuka tentu sebagian dari auratnya karena mau tidur di kamar pribadinya. Demikian juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga dikuburkan di kamar Ummul Mukminin Aisyah,
Aisyah kemudian mengatakan, innama huma zauji wa abi. Yang ada di kamarku hanyalah suamiku dan bapakku. Falamma dzufina Umar. Namun tatkala Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu dikuburkan di tempat yang sama, fama nimtu illa masdudatas siyabi hayaan min Umar, katanya gitu. Maka aku tidak tidur kecuali dalam keadaan mengencangkan pakaianku karena aku malu dari Umar. Padahal Umar di mana? Umar sudah meninggal dunia di bawah tanah. Apakah Umar ini adalah orang jahat atau orang baik? Orang baik. Sudah meninggal, ada di bawah tanah. Tapi walau demikian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha malu apabila auratnya tampak di hadapan kuburan Umar. Sebagian dari wanita muslimah sangat kita sayangkan saat ini. Mereka memandang bahwasannya peradaban dan kemajuan itu ada ketika seseorang menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Ya, oleh sebab itu salah seorang ulama di Mesir, apabila peradaban dan kemajuan itu ada pada membuka aurat, maka kita katakan selamat kepada binatang. Karena berarti mereka adalah lebih modern dan lebih beradab dari manusia. Karena peradaban itu, kemajuan itu ada pada menutup aurat. Oleh sebab itu kita dapatkan apabila kita pergi ke pelosok-pelosok negeri, apakah mungkin ke pedalaman Afrika sana, kita dapatkan mereka yang terbelakang adalah mereka yang telanjang. Anda bisa pergi mungkin ke pedalaman Mentawai, itu ke kampungnya Wiranto Pak. Ini di sana saya dapat cerita dari beliau bahwa sebagian orang memang hanya menggunakan ya penutup ala kadarnya, cuman sawatan saja. Ya, ada Ustadz Irwan di sana, apa namanya, pimpinan Islamic Center Mentawai, beliau cerita sama saya. Ya, saya mengislamkan ibu-ibu, katanya ibu-ibu satu keluarga gitu. Ya, begitu kemudian masuk Islam, ketika mereka mau masuk Islam ya masih terbuka auratnya gitu. Akhirnya kemudian begitu masuk Islam, ya kemudian dikasih jilbab, disuruh menutup auratnya. Katanya besoknya ke situ karena belum paham. Loh, kenapa dibuka lagi jilbabnya? Panas Ustadz, katanya gitu ya. Ya memang karena belum paham tentang mana itu aurat, mana tidak. Tapi yang jelas di pedalaman mungkin Papua sana, di puncak Jayawijaya sana, atau di pedalaman Kalimantan dari suku-suku Dayak yang masih terbelakang gitu kan. Itu kan orang yang terbelakang itu yang telanjang. Datang kemudian peradaban, datang Islam menggunakan pakaian. Maka kemajuan itu ada pada sitr, pada menutup aurat, bukan membuka aurat. Taib. Di sini Rasulullah SAW beliau bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan telanjang. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam satu tempat sehingga satu sama lain bisa saling melihat. Rasulullah kemudian menjawab, al-amru asyad min ayyanzura ba'duhum ala ba'd. Keadaannya saat itu sangat dahsyat sehingga tidak ada lagi orang berpikir untuk melihat aurat orang lain, sibuk sudah. Ya, hufatan, apa namanya, uratan, gurla. Gurla artinya ghairu mukhtatin. Ya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dengan tanpa terkhitan. Jadi mau yang habis sunat kampung atau belum sunat itu, kalau bulan sunat kampung belum sunat itu. Ya, semua akan dikembalikan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami awali penciptaan, maka kami akan kembalikan. Jadi orang yang pernah diamputasi semasa di dunia, kakinya pernah diamputasi misalnya, atau pernah kecelakaan lalu lintas gitu kan, itu di akhirat kelak dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti dia diciptakan. Makanya karena asal manusia itu tidak terkhitan, maka kemudian akan dikumpulkan, kata Rasulullah, gurlan, tanpa terkhitan. Buhman adalah tidak punya apa-apa.
qulna, kemudian Abdullah ibn Unais saat itu mengatakan, qulna, kemudian kami katakan kepada Rasulullah, wa ma buhman, apa yang dimaksud dengan buhman? Qala laisa ma'ahum syai', mereka tidak punya apa-apa. Ini buhman, tidak ada harta benda, tidak ada uang. Ya. Kemudian summa yunadihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil mereka semua manusia dengan satu suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat, semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala saat itu berfirman, Anal Malik, aku adalah Maharaja, Anad Dayyan, aku Maha pemberi balasan. Ya. Setelah itu disebutkan hadisnya masih sedikit, ya, kepanjangan hadis ini, sehingga Nabi SAW beliau bersabda, wala yanbaghi li ahadin min ahlin nar ayyadkhulan nar, tidak seyogianya seseorang dari penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Walahu inda ahadin min ahlil jannah haq hatta aqussahu minhu, tidak akan ada seorang pun dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka sedangkan dia masih memiliki urusan dan hak dari penghuni surga sampai aku akan berikan balasan sesuai dengan yang mesti ia terima. Wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ayadkhulal jannah wa li ahadin min ahlin nari indahu haq, dan tidak ada seorang pun dari penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga sementara dia masih memiliki keterkaitan hak dengan seorang dari penghuni neraka. Hatta aqussahu minhu hatta latmah, sehingga kemudian aku balaskan darinya sampai satu tamparan sekalipun. Qulna kaif, lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana itu? Wa innama na'tillah uratan gurlan buhma, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah pada hari kiamat kelak kita akan datang menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak terkhitan, dan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, bil hasanati was sayyiat, bentuk pembalasan pada hari kiamat itu dengan cara barter kebaikan dengan keburukan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nama Ad-Dayyan yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Unais yang sangat terkenal ini. Ya, dan hadis ini selalu diberikan contoh oleh para ulama rahimahumullah taala tentang bagaimana seorang penuntut ilmu di dalam mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang telah dicontohkan oleh Jabir ibn Abdullah ketika hendak bertemu dengan siapa? Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhuma. Baik, nah lanjutkan. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Ad-Dayyan qila huwal qahhar wa qila huwal hakimul qadhi. Sebuah urusan, ya, dia adalah seorang hakim yang memutuskan, al-mujazi yang memberikan balasan, yuqalu dintu rajula idza jazaituhu, ya, di dalam bahasa Arab ada ungkapan dintu rajula, aku telah memberikan balasan kepada seseorang apabila aku telah membalas perbuatannya dengan pembalasan yang setimpal. Adantuhu. Taib. Min athari atharil iman bihadzal ismil karim. Awalan al-khawfu min Allah subhanahu wa ta'ala wajtinabu ma yuskhitahu qabla yaumil hisab
yaumul jazaa'i wal fasli wal qada', al yaumul ladzi yahkumullahu azza wa jal fihi bihukmihi bainan nas wa yaqtassu fihi lil madlumi minadh dhalim. Taib. Awalan, al-khawfu minallah. Ya, di antara pengaruh iman terhadap nama Ad-Dayyan, apa yang menjadi buah dari keimanan kita terhadap nama Ad-Dayyan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi pembalasan. Awalan, kata beliau, adalah al-khauf minallahi taala. Kita akan memiliki rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma yuskhituhu qabla yaumil hisab, dan kita akan menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah sebelum hari kiamat kelak, sebelum hari hisab kelak. Yaumul jaza, hari pembalasan, wal fasl, dan hari putusan, wal qada, ya, dan hari ketetapan. Al yaumul ladzi yahkumullahu fihi bihukmihi bainan nas, satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hukumnya di antara manusia. Wa yaqtassu fihi lil madhlumi minadh dhalim, dan Allah akan meminta balasan dari di dalamnya bagi orang yang terzalimi dari orang yang telah menzaliminya. Wasilahuna. Ijtinabu mudhalimul ibad min thamaratil imani bismihi subhanahu ad-dayyan alladhi yahkumu baina ibadihi fima kanu fihi yakhtalifun wa la yastati'u ahadun an yakhruja an ta'atihi wa hukmihi wa qahrihi. Taib. Takut terhadap yaumul hisab tentu memiliki konsekuensi dari kita sekalian dengan cara meninggalkan apa yang menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anbiya di ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan amal dengan cara adil pada hari kiamat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi sedikit pun juga. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Kalaupun seandainya ada sebutir kecil, ya, maka dari sebuah amalan, maka niscaya kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami yang akan melakukan hisab. Ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai dari setiap kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun." Dan janganlah kalian mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan mereka pada hari di saat mata-mata manusia saat itu terbelalak. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghisab, ya, setiap amal perbuatan mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Sesungguhnya engkau akan meninggal wahai Muhammad, dan manusia yang lain juga akan meninggal. Kemudian setelah itu pada hari kiamat kelak kalian akan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan takhtasimun, akan berselisih, akan saling mengadukan, akan saling melaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi kalian semasa di akhirat kelak. Disebutkan ketika turun ayat ini dalam Az-Zumar ayat 31 ini, Az-Zubair ibnul Awam beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
atuqarraru alaina al-khusumatu ba'da alladhi kana bainana fid dunya. Wahai Rasulullah, apakah perselisihan dan perdebatan itu akan kembali diulang di akhirat kelak setelah kami lakukan di dunia? Yani semasa di dunia ini kan kita kalau berselisih dengan orang lain, dengan pihak lain, maka kita mengadukan urusan ini ke pengadilan. Mungkin kemudian kita mencari orang yang kita pandang bijak untuk memutuskan itu. Kita mengajukan argumen, pihak lain mengajukan argumen. Itu terjadi di dunia. Apakah kemudian perselisihan ini akan kembali diulang di akhirat kelak? Ini pertanyaan Abdullah ibn Zubair, Az-Zubair ibn al-Awwam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya akan diulang kembali." Jadi apa yang telah diputuskan oleh pengadilan di dunia ini kan tidak selamanya adil. Bahkan Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa hakim itu, ya, kalau ada 3 hakim maka yang 2 masuk ke dalam neraka, 1 masuk ke dalam surga. Jadi lebih banyak yang tidak sesuainya gitu. Apakah kemudian itu peradilan itu akan diulang di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah, na'am. Maka kemudian Az-Zubair bin Awam mengatakan, innal amra idzan la syadid. Kalau begitu urusannya ini adalah sangat serius banget nih. Ya, betul-betul kita harus hati-hati di dalam meniti kehidupan ini. Oleh sebab itu, kesimpulan dari penulis di sini di alinea berikutnya, fajtinabu madzalimul ibad min samaratil iman bismihi subhanahu dayyan. Maka menjauhi berbagai macam kezaliman terhadap orang lain adalah merupakan bagian dari buah keimanan kita terhadap nama Ad-Dayyan. Alladzi yahkumu baina ibadihi fima kanu fihi yakhtalifun. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi di antara hamba-hambanya pada hari kiamat kelak dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan semasa di dunia. Wala yastati'u ahadun ay yakhruja an ta'atihi wa hukmihi wa qahrihi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari ketaatannya, hukumnya dan putusannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nampaknya ini orang kaya. Beliau memiliki banyak hamba sahaya, banyak budak. Ia mengatakan, innali mamlukin yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sununani wa ya'sunani. Sesungguhnya aku memiliki banyak hamba sahaya, namun mereka ini bandel-bandel, senantiasa mendustakanku, senantiasa mengkhianatiku dan menyelisih perintahku. Fa ushammituhum, ya, fa astumuhum, maka kemudian aku pun tak jarang aku mencaci mereka. Wa adribuhum, dan aku pukul mereka karena si budak-budaknya ini nggak pada taat sama tuannya. Akhirnya dia pukulin, dia marahin. Fa kaifa ana minhum. Terus nanti di akhirat kelak bagaimana nasib saya ini? Karena saya terpaksa melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, yuhsabu ma khanuk wa asauk wa kadzabuk wa iqabuha iyahum fa in kana iqabuha iyahum biqadri dzunubihim kana kifafa. Semua itu akan dihisab, kata Rasulullah SAW. Pengkhianatan mereka, penyelisihan mereka terhadap perintah-perintahmu, ketika mereka ya tidak mau taat kepadamu, demikian juga hukuman yang engkau berikan kepada mereka semua akan dihisab. Jikalau ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala hukumanmu di saat engkau memberikan sanksi kepada hamba sahayamu itu sudah adil, maka kemudian berarti saat itu la laka wala alaik, berarti lunas sudah. Ya, karena berarti hukumannya sudah setimpal.
Wa in kana iqabuka iyahum duna dzunubihim, namun ingat, jikalau sanksi dan hukuman yang kamu berikan kepada mereka itu ya di bawah dosa mereka, artinya kurang dari kadar dosa yang mereka lakukan, kana fadlan lak, maka berarti itu menguntungkanmu. Maka kamu masih mendapatkan kebaikan. Karena apa yang dilakukan oleh hamba sahayamu terhadapmu itu jauh lebih berat. Tetapi sebaliknya, wa in kana iqabuka iyahum fauqa dzunubihim, namun jikalau engkau memberikan hukuman kepada mereka itu melebihi dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, uktussa lahum minka fadla, maka akan dibalaskan bagi mereka sehingga mereka yang akan balik menuntutmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi hati-hati. Wah, ini berat jadi bagian kesantrian ini Ustaz Hardi ini. Ya. Jadi kalau menghukum santri kalau nggak pas, bisa bahaya. Bahayanya bagian kesantrian dan ustad-ustad, atau kemudian santri yang beleng-beleng. Ya, makanya harus saling memaafkan sebelum di akhirat kelak saling menuntut. Faqala Rasulullah fatanahar rajul, akhirnya kemudian orang ini dia langsung Dia langsung menjauh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Faja'ala yabki wa yahtif. Maka saat itu kemudian orang ini mulai menangis dan dia bergumam. Faqala Rasulullah SAW, lalu kemudian saat itu Nabi SAW, amma taqra kitab Allah, wahai fulan, apakah kamu tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu surat Al-Anbiya ayat 47 yang tadi kita sebutkan. Akhirnya kemudian orang ini, si tuan dari hamba saya ini mengatakan, wallahi ma ajiduli waliha ulai syai'an khair min mufaraqatihim. Kayaknya kalau masih saya pertahankan mereka, maka tidak ada kebaikannya. Ya, sama seperti suami istri, kalau pernikahan itu sudah tidak ada kebaikannya. Ya, suami istri setiap hari bertengkar. Ya, setiap hari cekcok, maka tidak ada kebaikannya. Jangan dipertahankan. Ya, jangan dipertahankan kalau sudah ditempuh langkah-langkahnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Ya, pernikahannya hanya pernikahan yang awet rajet. Awet tapi babak belur. Ya, bukan baiti jannati tapi baiti nari. Ya, enggak ada manfaatnya. Lepaskan. Oleh sebab itu kan dalam pernikahan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Pertahankan pernikahan dengan baik atau lepaslah dengan baik pula. Akhirnya orang ini mengatakan, wallahi ma ajiduli waliha ulai syai'an khairun min mufaraqatihim. Katanya, saya tidak mendapatkan kebaikan antara saya dengan mereka kecuali harus berpisah daripada celaka di akhirat kelak. Akhirnya kemudian lebih baik, kata beliau, saya merdekakan semuanya. Juga dipelihara, tidak ada juga baiknya mereka. Ya, malah baku bombe setiap hari. Ya, ushidukum annahum ahraru kulluhum. Maka sahabat ini kemudian mengatakan di hadapan Rasulullah, maka aku persaksikan di hadapan wahai Rasulullah bahwa semua hamba-hamba sahayaku itu aku merdekakan semuanya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wafa bil huquq, nanti pembayaran terhadap hak-hak yang terambil oleh orang lain atau
ada hak kita yang diambil oleh orang lain atau hak orang lain yang diambil sama kita semasa di dunia, di akhirat kelak tidak akan dibayar dengan dinar dan dirham. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Abdullah ibn Unais tadi, ya, karena manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala uratan gurlan buhma, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak terkhitan, dalam keadaan tidak punya apa-apa, kasihan. Tambah lagi pakai kasihan. Ya. Dan memang perlu dikasihani. Itu pada tempatnya penggunaan kata-kata kasihan. Tetapi dengan apa nanti pembalasannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abdullah ibn Unais tadi, pembalasannya adalah dengan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang dikenal dengan hadis muflis. Siapa yang hafal hadisnya? Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Akhirnya para sahabat kemudian menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala dinar wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu adalah orang yang tidak memiliki dinar, yang tidak memiliki dirham, dan tidak memiliki barang-barang, tidak memiliki perabot rumah tangga. Ini adalah pandangan umum tentang orang yang bangkrut, yang muflis. Ya, makanya kalau punya anak jangan dikasih nama muflis, kayaknya bagus jadi nama nih katanya. Ya, pada artinya orang bangkrut. Kemudian Rasulullah SAW meluruskan pemahaman ini. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala salat, saum, zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia datang sedangkan dia semasa di dunianya telah mencela yang ini, telah menuduh si fulan berbuat zina, telah memakan harta si fulan, telah menumpahkan darah si fulan, telah memukul si fulan, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, sehingga kemudian kebaikan-kebaikannya yang begitu banyak tadi dibagi-bagikan kepada setiap orang yang telah dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu, sehingga tatkala kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi saudaranya tadi itu telah habis, dibagi-bagikan sama orang yang telah terzaliminya, ya, qabla ayyuqda ma'alaih, sedangkan masih banyak orang yang menuntut dia, ya, masih banyak orang yang terzalimi yang belum terbayarkan dengan kebaikan yang dimilikinya. Ukhidha min hasanatihim, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah keburukan-keburukan dari orang-orang yang telah terzalimi itu, diambil keburukan-keburukan mereka, faturihat alaih, kemudian dibebankan kepada orang yang semula memiliki kebaikannya itu. Kebaikan-kebaikannya habis karena dibagi-bagikan sama orang yang terzalimi. Ketika orang-orang yang terzalimi ini belum terpenuhi hak-hak mereka, maka kesalahan-kesalahan orang yang terzalimi ini diambil dan dialihkan kepada orang yang telah menzalimi tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah karakter orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau membaca hadis ini, beliau kemudian mengatakan bi'sa zad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Imam Syafi'i mengatakan seburuk-buruk bekal menuju hari kiamat kelak, ya, al-udwan ilal ibad, yaitu melakukan penganiayaan atau menzalimi terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam, ثانيا ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه الديان تسلية المظلومين والمقهورين في هذه الدنيا، وذلك بأن يوقنوا بأن هناك يوما لا ريب فيه سيقتص فيه الديان سبحانه من الظالمين ويشفي صدور المظلومين ممن ظلمهم.
Taib. Thanian, yang kedua, buah dari keimanan terhadap nama Ad-Dayyan, bahwa di antara pengaruh dan buah keimanan kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi pembalasan, maka ini akan memberikan tasliyah, refreshing dan hiburan terhadap orang-orang yang terzalimi semasa dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang yang tertindas dalam kehidupan dunia ini. Wa dzalika bi ayyuqinu bi anna hunaka yawman la raiba fihi sayaqtassu fihi ad-dayyan subhanahu minadh dhalimin, karena dia yakin bahwa akan datang suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan akan memberikan pembalasan ya terhadap orang-orang yang zalim semasa di dunia. Jadi dengan nama Ad-Dayyan ini, orang-orang yang terzalimi saat ini, orang-orang yang tertindas di dunia merasa terhibur. Kenapa? Kau tunggu-tunggu saja. Ya, kau tunggu-tunggu. Saya saat ini lemah di dunia, tidak bisa membalas kezaliman yang kamu lakukan. Tetapi ingat, akan datang suatu hari nanti yang tidak saya ragukan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal terhadap kejahatan atau kezaliman yang kamu lakukan kepadaku. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim di ayat 42 tadi, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Jangan pernah kamu lalai bahwa Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kamu menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Hanya saja Allah memberikan tangguhan kepada mereka sampai pada suatu hari mata-mata terbelalak pada saat itu. Nah, Thalithan, tawkhil adl ma'an nasi liman ibtalahu Allahu azza wa jal bil hukmi bainahum aw mujazatihim fid dunya wa isya'atul adli wal hukmi bima anzalallahu azza wa jal bainan nas. لأن حكم الله تعالى هو الحكم العدل الذي لا يتطرق إليه ظلم ولا جهل. طيب توخي العدل مع الناس لما ابتلاه الله عز وجل بالحكم بينهم. Berhati-hati di dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia bagi mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memegang hukum dan kekuasaan. Jadi dengan beriman kepada nama Ad-Dayyan, apabila kita diberikan amanah oleh Allah sebagai pemegang kebijakan, sebagai penegak hukum, maka kita akan benar-benar bersungguh-sungguh di dalam merealisasikan keadilan atau di dalam memberikan hukuman dan balasan kepada manusia di dunia. Wa isya'atul adli wal hukmi bima anzalallahu azza wa jalla bainan nas, dan dengan cara menebarkan keadilan dan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Li'anna hukmallahi ta'ala huwal hukmul adlul ladzi la yatatarraqu ilaihi zulmun wala jahlun wala hawa. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum yang maha adil, yang tidak mungkin di dalamnya ada kezaliman, ada kejahilan, dan ada kepentingan hawa nafsu di dalamnya. Ya, jadi seorang pejabat, ya, seorang yang memiliki yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum, dengan beriman kepada nama Ad-Dayyan, maka dia akan sangat berusaha di dalam menegakkan keadilan, di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia akan berusaha menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Karena hukum Allah itu maha adil. Ya. Oleh sebab itu, para salafus salih radhiyallahu taala anhum telah memberikan contoh konkret bagi kita sekalian bagaimana para khulafaur rasyidin di dalam menegakkan hukum, bagaimana menegakkan keadilan, sampai kemudian manusia hidup dengan aman, tentram, damai, makmur. Sampai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu, orang mau berzakat saja susah.
susah mencari orang miskin. Karena semuanya sudah makmur. Ya. Dan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang utusan dari Romawi ke Madinah, kemudian dia mencari istana Amirul Mukminin. Dilihatnya bangunan mana yang paling megah di Madinah, kayaknya bangunannya sama, kotak aja begitu. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada penduduk Madinah, katanya, di mana di sini Amirul Mukminin? Kalau saya mau bertemu dengan Amirul Mukminin, di mana? Katanya, kalau mau bertemu Amirul Mukminin, katanya di sini tidak ada istana, tapi pergilah ke masjid sana. Akhirnya dia pergi ke masjid. Sesampai di masjid, delegasi dari Romawi ini bingung juga, karena di sana tidak ada pengawalan Satpol PP, tidak ada pas pampres, tidak ada pengawalan sama sekali. Yang ada di masjid saat itu hanyalah ada orang yang sedang sholat, ada yang membaca Al-Quran, ada zikir, bahkan ada orang yang sedang tidur terlelap. Akhirnya kemudian dia katakan, man minkum Amirul Mukminin? Katanya, siapa di antara kalian yang menjadi Amirul Mukminin di sini? Tidak ada yang spesial. Akhirnya kemudian ditunjukkan tuh Amirul Mukminin sana yang sedang tidur di pojok masjid. Nyenyak gitu. Sekarang kita jadi RT, saya tidak bisa tidur di masjid tuh. Ya kan? Tapi ini Amirul Mukminin, sekarang ini kekuasaan Umar bin Khattab apabila kita samakan dengan wilayah teritorial yang ada saat ini, itu Umar bin Khattab sama dengan menguasai 23 negara kekuasaannya. Tapi beliau bisa tidur nyenyak. Akhirnya kemudian saat itu delegasi dari Romawi ini mengatakan, hakamta, fa'adilta, fa'aminta, fanimta. Engkau telah memerintah menegakkan hukum dengan penuh keadilan, maka engkau merasa aman dan engkau pun bisa tidur nyenyak seperti ini. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku sangat takut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ada seekor keledai yang terpeleset di negeri Irak karena buruknya infrastruktur. Itu yang terpelesetnya bukan ustadz, tapi keledai. Bukan di Madinah, tetapi di negeri Irak. Irak waktu itu adalah pelosok negeri Islam. Saya khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kalau seandainya ada seekor keledai yang terpeleset karena buruknya infrastruktur di Irak gitu. Sekarang kita kadang di ibu kota saja infrastruktur nggak bagus. Ya. Ini menunjukkan bagaimana adlul Islam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala juga telah dikisahkan oleh istrinya, oleh Fatimah. Ya, istri dari Umar bin Abdul Aziz, suatu ketika beliau masuk ke ruangan Umar bin Abdul Aziz. Ya, saat itu kemudian Umar bin Abdul Aziz sedang melakukan sholat, sedangkan tangannya menutup pipinya. Air matanya deras mengalir. Ya, saat itu kemudian istrinya mengatakan, ya Amirul Mukminin, ali syai'in hadas, wahai Amirul Mukminin, apakah telah ada sebuah peristiwa yang terjadi? Qala, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya Fatimah, inni taqalladtu amra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, sesungguhnya aku telah menjadi pejabat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatafakkartu fil faqiril ja'i. Maka kemudian aku memikirkan tentang orang fakir, orang miskin yang lapar. Wal maridid dha'i, dan orang sakit yang tidak bisa berobat. Wal aril majhud, aku memikirkan tentang orang yang tidak bisa tidak memiliki pakaian yang tidak bisa menutup auratnya. Wal mazlumul maqhur, aku memikirkan tentang orang-orang yang terzalimi dan tertindas. Wal gharibul ma'sur, aku memikirkan tentang orang-orang asing yang tertawan. Wal kabir,
Aku memikirkan orang yang sudah tua renta. Wadhil iyal fi aqtaril ard. Aku memikirkan orang-orang yang memiliki tanggungan yang sangat banyak dari keluarga-keluarga miskin yang tersebar di berbagai macam pelosok negeri. Fa'alimtu anna rabbi sayas'aluni anhum. Maka saya tahu bahwa Allah akan bertanya kepadaku tentang mereka. Wa anna khasmi dunahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu yang akan berhadapan langsung denganku saat itu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa khasyitu alla tabita li hujjah alla tasbuta li hujjah inda husumatihi farahimtu nafsi fabakait. Sehingga kemudian aku sangat takut di hari kiamat kelak aku tidak memiliki argumen yang kuat berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, ya, yang akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sangat menyayangi diriku, maka aku pun menangis, ya. Ini adalah sosok seorang pemimpin yang beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan. Naam, Rabi'an ar-ridha bi hukmillahi ta'ala asy-syar'i wal qadari wal jazaa'i. Rabi'an, yang keempat dari buah keimanan kita terhadap nama Ad-Dayyan adalah ar-ridha bi hukmillah. Tentunya seorang mukmin dengan dia mengetahui bahwa Allah Ad-Dayyan, Maha pemberi pembalasan dan yang menetapkan hukum, maka seorang mukmin tentu harus ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum syar'i, hukum berupa syariatnya, wal qadari, dan hukum berupa ketetapan takdirnya, wal jazai, dan hukum yang berkenaan dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya. Ya, ini sangat jelas di poin yang keempat ini insyaallah. Dan demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Itulah tadi pemaparan materi dari Al-Ustadz Zazen Zainal Mursalin. Selanjutnya kita akan beralih kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung atau mengirimkan pertanyaannya pada secari kertas. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah. Ustadz, apakah sholat lalu musbil atau isbal membatalkan sholat? Lalu bagaimana hukumnya sholat di belakang imam yang musbil? Nah, sholat musbil hukumnya sah. Ya, hanya saja di sana ada wa'id, ada ancaman, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, innallaha la yaqbalu sholata musbil. Ya, tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan bahwa hukum sholat musbil itu adalah sah. Jadi dia tidak termasuk ke dalam kategori pembatal sholat, dan kita diperbolehkan untuk sholat di belakang orang yang isbal. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita bacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap komunisme? Ya, kita mengingkarinya dan memandang komunisme adalah bukan bagian dari Islam sedikit pun juga, dan komunisme adalah sebuah kekafiran. Ya, komunisme adalah sebuah kekafiran yang sangat nyata. Wallahu alam. Kita bacakan pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita bisa menggapai tingkatan ihsan dalam beribadah? Bagaimana agar kita mencapai derajat ihsan dalam ibadah? Ya, kita tidak akan sampai kepada derajat ihsan kecuali manakala kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sekalian. Dan kita tidak bisa merealisasikan tauhid kecuali manakala kita belajar tentang ilmu tauhid, terutama adalah tentang asma was sifat. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya, apakah salah satu tanda akhir zaman diantaranya ketika ustadz dan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran didolimi pelakunya, pelakunya dikatakan orang gila atau tidak sengaja, sedangkan ketika pemerintah dan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan dikritiki, pelakunya dikatakan terorisme dan radikalisme? Yaitu terjadi dan kiamat
telah disebutkan oleh Nabi SAW tanda-tandanya dengan tanda-tanda yang lain dengan asyratus sa'ah as-sughra dan kubra, dan yang sugro hampir semuanya telah muncul, ya, sehingga dengan demikian ya kita mencukupkan dengan tanda-tanda hari kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Ustadz, ketika masa lalu kita pernah memukul atau mendolimi orang, apakah ada cara atau amalan agar kelak kita tidak termaksud orang yang bangkrut? Bagaimana kita akan menanggung dosa orang yang pernah kita dolimi sedangkan kita tidak mengetahui apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, syarat taubat apabila berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada 5. Pertama adalah ikhlas, yang kedua dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk bertaubat, yaitu sebelum ajal menjemput kita atau kiamat atau matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang ketiga adalah an-nadam, yaitu menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian syarat yang keempat adalah al-iqla' anidzan, yaitu meninggalkan dosa yang kita lakukan secara totalitas. Kemudian yang kelima adalah al-azm al-adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Ini adalah syarat diterimanya taubat jikalau berkenaan dengan hak Allah. Apabila dosanya berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu al-istihlal, yaitu kita harus meminta maaf dari orang yang bersangkutan. Kalau orangnya adalah sudah meninggal dunia, maka kita mendoakan orang yang telah terzaliminya tersebut ya dengan kebaikan, dan apabila itu berkaitan dengan masalah harta, maka kita kembalikan kepada ahli warisnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar bisa menjauhi maksiat-maksiat yang sering kita lakukan dikarenakan kita sudah bertaubat akan tetapi masih sering saja melakukan maksiat tersebut? Berusaha terus untuk bertaubat dan memperbanyak istighfar, karena bisikan syaitan yang paling sering dilakukan atau yang diberikan kepada manusia adalah katanya kamu bertaubat lalu kemudian kamu bermaksiat kembali, maka tidak ada manfaat dari taubatmu itu. Itu adalah bagian daripada syaitan. Maka seyogianya ya kita terus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang selanjutnya, afwan Ustadz, apakah ucapan teman kita yang mungkin teman kita niatnya hanya bercanda tetapi ucapan tersebut menyinggung kekurangan kita, apakah ini termasuk kezaliman? Karena di sini Anda lihat mulutnya semua ceplas-ceplos. Ya, dia adalah bisa kezaliman, karena ketika kemudian saudara kita itu tersinggung dengan perkataan kita, maka itu adalah bagian daripada bentuk kezaliman. Oleh sebab itu terkadang ada sebuah kalimat yang dilontarkan oleh seseorang, dia pandang itu tidak mengapa, tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, yahwi biha fin nari jahannam sab'ina kharifa, dapat melemparkan seseorang ke dalam neraka sampai 70 tahun lamanya. Oleh sebab itu lidahmu atau lisanmu adalah harimaumu. Qul khairan au liyasmut. Nah. Antum baca cepatnya. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah seluruh dosa masih akan diadili walau kita sudah bertaubat? Kalau seandainya sudah bertaubat dan taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diadili. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu dapat menghapuskan dosa sebelumnya, dan bahkan orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka keburukannya itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Furqan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka akan kami gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Nah. Afwan Ustadz, Anda pernah mendengar jika kita membuat ibu kita menangis karena kesalahan kita sebanyak 3 kali, maka kita tidak akan mencium bau surga. Ya, itu adalah wallahu ta'ala alam akan hadis itu, tetapi yang jelas barang siapa yang membuat orang tua menangis, maka dia dikatakan telah berdurhaka kepada orang tuanya sampai dia membuat orang tuanya tertawa. Ya, itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi yang jelas bahwasannya ya hak orang tua atas kita sekalian sangat besar. Seberapa
besar pun usaha yang kita lakukan, maka tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dari orang tua kita. Maka bagian dari tanda kesolehan seseorang adalah memperbanyak doa bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Salah satunya diantaranya adalah awwaladun salihun yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya, maka bagian dari kesolehan seseorang, kalau antum ingin mengetahui antum ini sekarang ini orang soleh, masuk ke dalam orang soleh ataukah tidak, maka perhatikan pada doa antum. Antum sudah suka mendoakan orang tua apa enggak? Kalau seandainya antum selalu mendoakan orang tua, maka biidznillah ta'ala antum termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allahu a'lam. Bagaimana cara bertaubat apabila pernah mendolimi orang lain, dan apa yang harus dilakukan jika orang lain itu sudah meninggal? Nah, tadi adalah istihlal, meminta maaf, dan kalau sudah meninggal maka kita melakukan kebaikan atas namanya, seperti kita bersedekah atas namanya atau beristighfar untuknya. Maka ini adalah bagian daripada usaha kita di dalam melakukan istihlal bagi orang yang telah kita dolimi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang lahir dalam keadaan cacat akan dibangkitkan dalam keadaan cacat pula? Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustadz, apakah anak cucu dan cicit PKI masih ada hingga saat ini di negeri kita Indonesia? Banyak. Kata siapa namanya? Captika, ada yang anak PKI itu yang penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, katanya jumlahnya ada 20 juta orang. Ya. Hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dari firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 279? Yang dimaksud harta pokok dalam firman Allah ini apa? Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka bagi kalian harta pokok kalian, artinya di sini adalah masalah riba. Kalau kita pernah meminjamkan kepada seorang misalnya 1 juta rupiah, lalu kemudian kita minta kepada orang yang kita pinjami itu untuk mengembalikan 1.100.000 rupiah, 1.100.000 rupiah misalnya, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian bertaubat dari riba, maka kalian hanya boleh mengambil modal kalian saja yang kalian pinjamkan, yaitu 1 juta, dan kalian tidak boleh ya mengambil riba atau sekarang bahasanya dihaluskan bunga dari harta tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ibu saya punya deposit di bank tapi bunganya tidak dipakai tetapi disalurkan. Apakah itu boleh? Tidak diperbolehkan. Kalau punya di bank konvensional atau dengan kata lain bank ribawi, maka kemudian ya harus ditutup dan kemudian dialihkan ke bank syariah. Ya. Bagaimana dengan yang ada, dengan bunga yang ada diambil? Ya, diambil tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi dialokasikan kepada atau untuk kepentingan-kepentingan umum yang sifatnya yustahan, sifatnya adalah dihinakan. Kita bikin misalnya untuk paving block di depan atau bikin toilet santri, itu boleh dialokasikannya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Mohon nasihatnya bagaimana cara bersikap ketika terjadi ketidakadilan di sekitar kita. Ya, tegakkan nasihat, tawasobil haq wa tawasobis sabr. Nah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjaga diri agar jauh dari perkara-perkara yang syubhat? Ya. Bagaimana agar kita menjauhi perkara-perkara yang syubhat? Yang syubhat itu adalah kaitannya dengan otak. Syahwat kaitannya dengan hati. Maka bagaimana kita caranya menjauhi dari perkara yang syubhat? Ya, kita adalah harus pandai memilih guru. Harus pandai memilih lembaga pendidikan yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi kalau seandainya antum belajar misalnya di sebuah perguruan yang tidak berpemahaman salaf, maka otomatis antum akan banyak mendapatkan sekali syubhat dan keraguan di dalamnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana dengan orang yang melihat aurat waria, aurat wanita? Apakah orang yang melihat dan orang yang dilihat akan saling menuntut pada hari kiamat? Ya tentu saja dua-duanya akan saling menuntut. Ya, yang yang satu akan mengatakan kamu yang salah, yang satu mengatakan loh kamu yang lihat, kenapa kamu lihat? Tetapi ala kulli hal bahwa yang paling besar dosanya itu adalah yang membuka aurat, ya, yang membuka aurat sehingga mengakibatkan orang lain terjerumus ke dalam dosa, ya. Tapi yang kedua-duanya akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika ada dua orang yang diamanahkan dalam satu amanah, tapi salah satu dari dua orang tersebut melanggar amanah tersebut, dan satu orang yang lain tidak berani menegurnya? Apakah di akhirat kelak akan diadili? Diadili. Setiap perselisihan yang terjadi di dunia, semuanya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun dia sebesar biji sawi, apa yang diperselisihkan di dunia semua akan didatangkan dan akan dihisab ya di hari kiamat kelak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya bayar utang tapi lupa berutang sama siapa dan lupa jumlahnya juga? Ya, bisanya. Ya. Caranya adalah apabila kita tidak tahu lagi kepada siapa kita pernah mengutang, maka kita berinfak dengan senilai uang yang kita pinjam itu atas nama pemilik hak. Kita infakkan, tapi bukan atas nama kita, atas nama pemilik hak. Namun jikalau suatu hari nanti tiba-tiba ada orang datang dan menagih kepada kita, mana mi utang, utangmu kau belum bayar sama saya, antum tetap wajib membayarnya. Ya, hanya saja untuk melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersedekah atas nama orang yang pernah meminjamkan uang itu kepada kita sekalian. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya bahwa ia telah menceraikan ibunya? Apakah hukum talak telah jatuh? Lalu bagaimana cara si ayah tadi untuk kembali kepada istrinya? Apakah harus mengatakan kepada anaknya bahwa ia telah kembali kepada ibunya? Talak adalah salasun hizluhunna jid wa jidduhunna jid. Nabi SAW beliau bersabda ada 3 perkara main-mainnya serius, seriusnya serius banget, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Jadi masalah perceraian ini adalah bukan sesuatu yang untuk dipermainkan. Sehingga apabila ada seorang mengatakan kepada anaknya, ibumu tuh sudah saya cerai misalnya, maka jatuh talak. Ya, bahkan ada suatu kasus pernah terjadi di Kendari ini, dia mengatakan kepada teman-temannya, itu istri saya sudah saya ceraikan. Akhirnya kemudian sampai situ dia tanya sama saya, Ustadz, saya cerita di kantor sama teman-teman kalau istri saya sudah saya ceraikan, dan itu di hadapan beberapa orang, apakah jatuh talak? Akhirnya saat itu saya menelpon kepada Syekh Abdul Latif Ibn Ibrahim Al-Muhaish hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ma'dzun ankihah syar'iyah di Dammam, Saudi Arabia, dan Imam Masjid Agung Raja Fahad di Dammam. Akhirnya kemudian beliau katakan, "Na'am, jatuh talak." Ya, akhirnya kemudian mati saya katanya. Ya, padahal maksudnya adalah ya beliau adalah hanya menyampaikan itu hanya untuk menutupi pernikahannya saja gitu, atau untuk menenangkan suasana. Ya, karena beliau poligami, kemudian terjadi gesekan, akhirnya kemudian untuk menenangkan situasi dan kondisi dia mengatakan, istri saya sudah saya ceraikan, padahal belum. Akhirnya kemudian saya tanyakan, ini bagaimana nih, cerai apa tidak? Dikatakan sama Syekh, cerai. Karena salasun hizluhunna jid wa jidduhunna jid. Bagaimana cara rujuknya? Tinggal rujuk aja. Ya, tinggal kembali, tetapi itu telah dihitung talak. Ya, telah dihitung talak. Wallahu ta'ala alam.
Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, terjawabnya pertanyaan terakhir, berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Kita ucapkan kepada Al-Ustadz Zainal Mursalin, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Dan kita sebagai pendengar semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Muat TV, saluran televisi satelit Anda.